Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan customer yang untuk masalah baret wipernya ini muncul setelah di treatment ke tempat poles, katanya poles body. Nggak taunya malah jadi seperti ini teman-teman. Tuh, lihat ya dari dalamnya, terasa banget. Kacau ya teman-teman ya. Ya untungnya masih dekat ke sini, jadi mau coba diatasin di sini. Cuma sampai mengkerut seperti ini teman-teman. Kalau untuk masalah mengkerut ya, kami nggak jamin ya untuk sampai hilang total. Setidaknya untuk masalah kusamnya ini bisa normal kembali biar lebih nyaman lah untuk pandangannya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah coba dibeningkannya. Dia nggak begitu kena, hanya bagian serabut-serabutnya aja yang tipis-tipis. Untuk yang terminal tebelnya ini nggak kena. Jadi harus dilakukan proses pengamplasan teman-teman. Tuh, ini bawahnya kan udah saya beningin, udah mulai bening. Cuman yang bagian terminalnya ini tuh nggak kena, kasar dia goresannya, jadi harus diamplas teman-teman. Oke teman-teman, karena ini harus ada proses pengamplasan ya, sebelumnya kita cetak dulu kertas amplasnya, udah kita cetak sesuai ukuran pad, baru kita lakukan proses pengamplasan teman-teman. Nah sini padnya itu untuk menempelkannya kita pakai lem ebon ya teman-teman ya, lem ebon tempel, tinggal dipasang, langsung dipakein. Sini. Oke, kita sepil dulu ya. Setelah diamplas, permukaannya jadi rata ya. Untuk goresannya sudah hilang. Goresannya sudah hilang. Kita lihat dari dalam ya. Jadi kalau misalkan nggak diratain, nggak diamplas rata, itu nggak bisa hilang teman-teman. Untuk goresan-goresan seperti itu, untuk ukuran kaca tuh dalam ya. Kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan diserabut-serabut, nanti kusam ini masih bisa langsung dibeningkan. Jadi pengamplasan itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu aja ya, yang mengalami luka gores yang agak parah gitu. Oke, bisa langsung kita beningkan teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses selanjutnya ya, proses pembeningan. Setelah diamplas, kita tunggu dulu sampai kondisinya adem amplasannya, karena kan panas banget ya teman-teman ya, panas. Jadi kita tunggu adem, setelah adem baru kita bisa beningkan, karena suhu panas itu metode pengamplasan itu tidak menggunakan air karena tingkat tinggi panasnya. Jadi kalau misalkan untuk pembeningan menggunakan air, jadi ada perbedaannya teman-temannya. Kita lihat, kita saksikan teman-teman, langsung bereaksi ya, obatnya langsung bereaksi memperbaiki partikel-partikel yang rusak. Jadi kalau luka amplas itu lebih halus, lebih bisa memperbaiki, obatnya ini bisa bereaksi memperbaiki partikelnya teman-teman ya. Kalau untuk goresan yang udah parah seperti tadi itu nggak ada reaksi teman-teman, jadi sia-sia, dia dipoles terus juga nggak akan bisa hilang. Tuh udah mulai terasa ya efeknya, langsung si bekas amplasannya langsung hilang teman-teman. Nah ini sifatnya permanen teman-teman, karena si obat ini senyawa dengan kaca, kualitasnya bagus ya, original.
Nah, jadi dia bisa memperbaiki partikelnya dengan sempurna, teman-teman. Jadi lebih menyatu ya ke kaca, bukan menutupi atau melapisi atau seperti sifat-sifat kayak coating itu berbeda sekali, teman-teman ya. Karena dia senyawa, dia menyatu, memperbaiki partikelnya dan sifatnya permanen, teman-teman. Cuman anti banget kena cairan kimia, kalah mau pakai obat yang paling bagus pun kalau misalkan udah kena cairan kimia itu kaca langsung rusak. Kita bicara kaca normal aja ya. Ini kenapa dia bermasalah? Awal mulanya karena cairan kimia pembersih jamur kaca langsung bermasalah. Nah, bicara kaca normal, apalagi kaca yang udah ada proses pengamplasan seperti ini, itu tetap akan kalah, teman-teman, oleh cairan kimia. Nggak bisa kita maksudnya tuh jamin untuk masalah ke depan kontaminasi kimia itu tetap harus dihindari, teman-teman. Tapi benihnya saya jamin awet selama tidak terkontaminasi cairan kimia, benihnya awet. Kaca normal, yang penting bersih, bebas jamur itu udah cukup, teman-teman. Nah, intinya kedepannya perawatan dari diri sendiri ya, jangan sampai kontaminasi kimia. Tadi saya udah sampaikan. Nah, kalau misalkan kedepannya berjamur, ya cukup dibersihkan aja menggunakan wax, teman-teman ya. Jangan pakai obat-obatan jamur kaca merek apapun, saya nggak rekomendasikan. Kita pakainya untuk body wax untuk body itu di kaca efektif untuk menghilangkan jamur-jamur ringan. Jadi kacanya bersih mengkilap lagi, teman-teman. Itu sederhana kan, simple, dan yang paling penting itu efek sampingnya nggak ada, teman-teman. Ya, dan yang paling penting lagi tidak harus menggunakan mesin, kita bisa bersihkan sendiri secara manual. Diusap-usap aja, diolesin semua permukaannya, langsung dilap menggunakan kain-kain lembut, microfiber atau kain katun. Semprot air sedikit boleh, semprot air lap. Jadi fungsinya untuk mengangkat residu juga, teman-teman. Penyebab jamur-jamur itu bisa terangkat. Nah, kita lihat ya reaksinya ya. Sudah mulai terlihat ya progresnya ya, sudah mulai bening. Oke, lanjut aja kita kerjain sebelahnya biar cepat, juga nggak makan waktu juga karena memang lagi rame sekali dan juga nanti ada customer lagi yang mau datang, jadi kita kejar waktunya, teman-teman ya. Ya, ini udah mau selesai dan ini juga ada unit baru lagi, teman-teman. Unit baru lagi ini baret kusam. Nah, tuh terlihat ya, teman-teman ya. Ganggu banget ini pandangan kalau jalan malam, katanya silau kena cahaya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama omnya. Infonya setelah dibersihkan, poles jamur di salon, sama seperti yang si Yaris, seperti itu juga, teman-teman. Nah, nanti kita atasin ya. Oke, kita review dulu ya. Kalau untuk tampilan STK sudah dapat, sudah layak. Kita cek dari dalam ya. Tereng, sudah terang ya, sudah jauh sekali. Ada tipis-tipis dikit doang sih bagian sudut-sudut, nggak kejangkau, sama roda juga kacanya sudah mulai mengkerut-kerut, jadi agak alot permukaannya, teman-teman. Tapi ini untuk secara pandangan udah jauh ya, udah lebih enak, lebih nyaman, terang. Oke, teman-teman, sudah selesai dan kita lihat hasilnya seperti ini, teman-teman ya.